Ya, puji Tuhan, sahabat Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang akhir-akhir ini kalau kita lihat dan mengikuti di medsos, ya, terlebih khusus di kelompok pengagum-pengagum nama Bapa yang kudus ini, maka mulai terjadi yang namanya gesekan, lalu kemudian saling menyerang, bahkan saling menyalahkan, mengkafirkan satu dengan yang lain terkait tentang posisi daripada Yeshua HaMashiach. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi kita untuk dapat mengerti dan memahami yang namanya konsep tentang keekatan daripada Elohim itu sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab suci kita jelas sekali, kalau kita membaca yang namanya parasa hari ini, kita memulai kembali pembacaan parasa dari kitab Beresit pasal yang pertama tentang yang namanya penciptaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Elohim yang Ehad itu terlibat di dalam yang namanya penciptaan secara bersama-sama. Makanya Elohim yang Ehad itu harus kita pahami bahwa sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Inilah yang sering disebut dengan satu hakikat atau satu esensi. Tetapi bisa dibedakan. Kalau seandainya bisa dibedakan, berarti kita punya Elohim lebih dari satu dong. Kalau seandainya Bapa itu bukan Sang Putra, bahkan Sang Putra itu bukan yang kita sebut dengan Ruach HaKodes, jelas berarti beda. Kalau konsepnya beda, berarti pasti ada tiga. Nah, saudara-saudara, tetapi firman Tuhan jelas sekali menyatakan kepada kita bahwa Sang Putra itu, Yeshua itu, Sang Firman itu, dia datang dan keluar dari Bapa. Perhatikan ini, saudara. Begitu juga dengan yang namanya Ruach HaKodes. Dia pun datang dan keluar dari Bapa. Dari sumber yang sama, dari yang satu itu. Jadi kalau dia datang dan keluar dari yang satu itu, berarti kita tetap menganut kepercayaan yang namanya monoteisme. Artinya dia satu. Gak bisa kita bilang tiga. Gak bisa kita bilang dua. Karena baik yang namanya Putra atau Sang Firman maupun Ruach HaKodes itu dia keluar dari yang satu itu. Jadi bukan dia datang dari yang di samping. Paham sampai di sini ya, saudara? Tapi dia datang dan keluar dari satu itu. Dari sumber itu sendiri. Sumber terang yang sesungguhnya. Yang tidak lain adalah Yahweh itu sendiri.
Sehingga apakah sang putra itu, apakah sang firman itu adalah Elohim? Ya. Dia adalah Elohim karena dia datang dan keluar dari Bapa itu sendiri. Begitu juga dengan Ruach HaKodes. Dia datang dan keluar dari Bapa itu sendiri. Bahkan ada hamba Tuhan menyebut atau membuat sebuah kalimat begini. Apakah Yeshua itu adalah Yahweh? Ya. Apakah dia adalah Yahweh Bapa? Nah, itu yang bukan. Paham saudara? Jadi Yeshua itu adalah Elohim. Elohim. Apakah Ruach HaKodes itu Elohim? Dia adalah Elohim. Apakah sang putra itu Bapa Yahweh? Bukan. Dia sehakikat. Jadi jangan saudara dikaburkan. Karena kalau saudara tidak memahami, mengerti konsep ini, saudara nanti akan gampang dijebak dengan ayat-ayat yang tertulis dalam kitab suci. Sehingga mulai muncul di kalangan kelompok pengagum nama Yahweh yang mengecilkan, mengkerdilkan peran daripada sang putra. Mereka lupa bahwa dia datang dan keluar dari Bapa itu sendiri. Dia sehakikat. Sehingga kalau dia sehakikat, dia datang dan keluar dari Bapa, dia boleh, dia layak, bahkan dia harus dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Makanya saya pernah sampaikan kepada kita, renungkan amanat agung yang disampaikan oleh Yeshua sebelum dia naik ke Samaim. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Ruach HaKodes. Ini bicara satu nama. Jadi ini bicara satu nama, saudara. Nggak ada nama yang lain. Atau misalnya nama bapaknya sendiri. Nggak. Nama putranya sendiri. Nama ruahnya sendiri. Nggak. Ini bicara satu nama. Makanya jangan heran kalau saudara menemukan dalam ayat-ayat yang lain kesaksian para rasul. Mereka hanya membaptis di dalam nama Yeshua. Sekali lagi saudaraku, mereka hanya membaptis dengan nama Yeshua. Yang tidak lain, nama sang putra ini menyandang nama Bapa yang kudus. Beda dengan kelompok yang lain yang memakai nama sang putra, sang Mesias dengan nama yang lain. Mereka baptisnya lengkap. Ya, nama bapaknya sendiri, nama putranya sendiri. Tapi amanat agung Tuhan Yeshua sebelum dia terangkat ke Samaim itu hanya terkait dengan satu nama. Bukan tiga nama. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Konsep ini harus dimengerti. Kalau saudara pakai konsep ini, atau mengerti konsep ini, saudara tidak akan mungkin bisa dijebak.
dengan ayat-ayat firman Tuhan. Karena tidak mungkin kita mengimani firman Tuhan yang kontradiktif, bertentangan. Banyak sekali ayat-ayat nanti yang akan bertentangan kalau saudara tidak memahami konsep dasar ini. Dan sangat mudah diserang. Sangat mudah. Banyak yang bisa bertanya-tanya. Contoh misalnya, kalau misalnya Yeshua itu adalah Bapa itu sendiri, kok dia justru berteriak kepada Bapa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kok dia berdoa kepada Bapa? Nah, nanti saudara akan bingung. Karena memang yang berdoa itu adalah Sang Putra. Sama seperti saya. Saya misalnya mau khotbah atau memberikan pengajaran. Lalu kemudian pengajaran itu saudaraku saya rekam. Apalagi sekarang sudah canggih. Saya bukan cuma merekam suara saya, ya, tetapi apa yang saya mengerti itu pun saya tuangkan melalui tulisan lewat karya sebuah buku. Menurut saudara, kira-kira buku yang saya tulis itu sudah mewakili saya apa tidak? Itu mewakili saya. Karena tidak mungkin apa yang saya tulis itu bertentangan dengan apa yang saya pikirkan. Tapi ketika saudara pegang buku saya, apakah saudara sudah pegang saya? Saudara memiliki buku saya, apakah saudara sudah memiliki saya? Tidak. Tetapi buku itu sudah mewakili saya. Begitu juga dengan suara yang saya rekam. Ketika didengar oleh orang, rekaman itu sudah mewakili saya apa belum? Suara itu sudah mewakili saya. Buku itu saudaraku bisa rusak. Buku itu bisa dibakar. Tapi bukan berarti ketika buku itu terbakar, sayanya hilang. Sayanya binasa. Enggak. Begitulah kira-kira gambaran yang namanya keekatan daripada Elohim yang kita sembah, yang kita punya. Hal yang selanjutnya, saudara-saudaraku, percayalah bahwa Yeshua itu Sang Firman yang datang ke dunia ini. Dia tidak pernah menganulir apa yang disampaikan oleh Bapaknya. Jadi waktu Bapa memberikan yang namanya Torah kepada orang Israel melalui perantaraan Mose, itu sangat tidak mungkin dianulir oleh yang namanya Yeshua. Karena dia adalah Sang Firman yang jadi manusia. Yeshua sendiri berkata bahwa apa yang aku sampaikan, apa yang aku beritakan, apa yang aku ajarkan, itu bukan keluar dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang mengutus aku. Jadi sumbernya sama. Kalau di sini zaman Mose adalah Torah yang ditulis, ini kan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ini itu yang saya bilang tadi, disalin oleh Mose. Nah sekarang perkataan Tuhan, firman Elohim, bukan lagi didengar oleh Mose untuk ditulis, tetapi itu yang datang ke dunia menjadi wujud manusia. Jadi sama enggak? Sama. Hanya bedanya di sini Torah yang tertulis, ini
menjadi daging. Begitu juga dengan peran Ruach HaKodes. Ruach Yahweh di dalam hati, dalam hidup kita. Tidak mungkin dia akan menuntun saudara dan saya bertentangan dengan Torah. Itu perlu dipertanyakan ruahnya itu. Apakah Ruach Yahweh atau justru ruah yang lain? Makanya selalu saya sampaikan dan ingatkan kepada kita, siapapun yang memberikan pengajaran, sekalipun dia mengatasnamakan Tuhan, sekalipun dia menyebut dia sebagai rabi, menyebut dia sebagai nabi, menyebut dia sebagai utusan Tuhan, tetapi kalau apa yang dia sampaikan bertentangan dengan isi Torah, bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka ini harus kita pertanyakan. Ini asli atau KW? Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua boleh mengatasnamakan Tuhan, mengaku hamba Tuhan. Semua boleh mengklaim dia punya karunia. 9 karunia roh, 5 karunia jabatan. Dia boleh mengaku dia punya itu semua. Dia boleh mengaku dia nabi, dia rabi, dia orang Yahudi dan lain-lain. Tetapi yang menjadi acuan kita, yang menjadi dasar pegangan kita, itu adalah firman Tuhan, Torah yang hidup. Makanya penting untuk kita memiliki pengetahuan akan firman, pengetahuan akan Torah, supaya itu bisa menjadi filter bagi kita, saudara. Menjadi filter. Dan kita bisa mengenali pengajaran yang disampaikan itu datangnya daripada Tuhan atau justru sebaliknya. Lalu kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara otomatis berarti Elohim yang Echad ini, yang berperan sesuai dengan kepentingan Tuhan, dengan waktu, dengan zaman yang berbeda, tentu dia harus selaras, serasi. Yang saya katakan tadi, tidak mungkin Torah yang menjadi daging, firman yang menjadi daging itu nanti bertentangan dengan firman yang ditulis oleh Mose, yang tertuang dalam 5 kitab Mose. Itu tidak akan mungkin. Dia akan serasi, saudara, selaras. Karena memang Yeshua justru menggenapi apa yang dinubuatkan, yang digambarkan, disimbolkan di dalam 5 kitab Mose. Jadi kalau kita mau pakai bicara tentang hubungan yang namanya Bapa, Putra, dan Ruach HaKodes, kalau kita mau pakai analogi hubungan, hubungannya harmonis, saudara. Nggak saling begini. Mereka nggak saling bertentangan. Kalau saya pakai tentang yang namanya hubungan, tidak saling sikut menyikut, tidak saling menyalahkan. Sang putra bilang, enggak, bapak itu salah, dia udah tua. Enggak. Lalu Ruach HaKodes memberikan pewahyuan kepada kita, bilang bahwa apa yang diajarkan Yeshua itu salah, yang diajarkan para rasul itu keliru. Kita mengklaim Ruach HaKodes mengajari saya berbeda. Enggak, saudara. Mereka tidak mungkin saling bertentangan mengklaim siapa yang benar. Ini serasi, selaras. Makanya inilah yang dia berikan kepada umat pilihannya Israel. Isi hatinya inilah, saudara.
yang namanya Torah. Jadi Torah itu adalah isi hati Bapa yang Dia berikan kepada Israel, supaya Israel diperkenankan kepada Dia. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Israel hidup selaras dengan apa yang Bapa inginkan, apa yang Elohim mau, yang Elohim kehendaki, maka disitulah Elohim yang maha kuasa itu, Elohim yang besar, Elohim yang perkasa itu akan hadir dan berdiam di tengah-tengah mereka. Jadi selama orang Israel ini hidup di dalam areal yang sudah Tuhan berikan, koridor yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu Torahnya Tuhan, maka Bapa Yahweh akan berperang untuk mereka. Tetapi ketika Israel keluar, perhatikan baik-baik. Ketika Israel bertentangan, kontradiktif, tidak sejalan, tidak selaras dengan apa yang Bapa mau, maka dia undur dari tengah-tengah bangsa pilihannya sendiri, yaitu Israel. Dan ketika Bapa sendiri yang mundur, Elohimnya mundur, maka dia bangkitkan musuh, dia bangkitkan malapetaka, dia bangkitkan bencana untuk menghukum umat Israel sebagai pembelajaran, sebagai teguran bagi mereka. Saudara lihat kitab Hakim-Hakim, bagaimana ketika Israel itu kontradiktif, berseberangan, tidak lagi sejalan dengan Torahnya Bapa Yahweh, maka dia mundur dari tengah-tengah umatnya, lalu dia bangkitkan musuh untuk menyerang, mengalahkan dan menaklukkan Israel. Sehingga mereka ada di dalam tekanan, mereka ada dalam jajahan, mereka ada dalam penderitaan. Sampai nanti waktunya tiba, mereka sadar kembali. Mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka berseru, bertobat, kembali lagi untuk selaras, serasi, hidup seharmonis semaunya apa yang Bapa inginkan. Maka Bapa Yahweh kembali hadir dan berpihak kepada mereka, mengalahkan musuh mereka. Itu yang terjadi bagi umat Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan bangsa ini, saudara, sangat unik. Dari dulu, Mazmur Asaf, kalau saudara baca pasal yang ke-83, bagaimana situasi Israel yang dikepung. Dari dulu bangsa-bangsa itu ingin menghapuskan Israel dari peta dunia. Kalau kita belajar sejarah, saudara, perjalanan bangsa ini, itu tidak gampang, saudara. Bayangkan dari mereka ditaklukkan oleh Babel tahun 586 kurang lebih sebelum Masehi. Sejak saat itu, saudara, mereka itu menjadi bangsa, menjadi negara jajahan. Jadi konsekuensi dalam sebuah peperangan, dan itu sangat-sangat kitab suci, bahwa bangsa yang dijajah itu kalau mereka kalah, maka ya penjajah yang duduki, yang menguasai. Saudara bisa bayangkan, itu bukan cuma ratusan tahun, dari 586 mereka menjadi bangsa yang terus dijajah, bahkan mau dibasmi, dihilangkan dari peta dunia, kata Mazmur pasal 83. Nanti pada akhirnya
diberikan, ya dikaruniakan kemerdekaan nanti tahun 1948. Coba. Pada waktu baru merdeka aja, hari ini deklarasi siapa? David Ben Gurion, besok langsung diserang. Tapi sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya Bapa Yahweh tidak izinkan, kalau Bapa Yahweh itu tidak izinkan, maka tidak akan terjadi sesuatu bagi umat pilihan Tuhan. Artinya, kalau sesuatu terjadi itu atas seizin Tuhan. Sesuai nubuatan kitab suci, tidak mungkin ini bangsa bisa dimusnahkan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus, Rasul Saul, secara iman, bangsaku ini adalah seterunya Tuhan. Tapi secara pilihan, mereka tetap kekasih. Mereka tetap kekasih. Sebandel-bandelnya mereka yang sampai saat ini tidak mau menyerukan nama yang kudus itu, tidak mau menerima Sang Mesias. Tuhan memang punya kepentingan dengan mereka. Kalau kita pakai nalar kita, saudara, jangankan yang sekarang. Dulu aja ketika mereka itu deklarasi merdeka dan besok langsung diserang, bukan satu negara saja, bahkan Liga Arab. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, Tuhan berperang bagi mereka, mereka tetap akan menang. Dulu kalau saudara baca sejarah, peristiwa Holocaust ini, saudara, yang mendahului sebelum diberikan kemerdekaan oleh pemerintah Inggris. Ini mereka ini Holocaust ini dikejar di seluruh Eropa. Total yang mati sekitar 6 juta. Dikejar, disiksa, dibunuh. Nah, pada waktu tanah yang sekarang ini diberikan, mereka yang datang ini, saudara, mereka datang dari yang di diaspora ini lari ketakutan, ini datang kembali ke negara mereka sendiri. Mereka datang waktu itu bukan sebagai prajurit perang yang gagah perkasa. Dalam sejarah ini orang-orang yang tinggal sisa-sisa ini, saudara, orang-orang sakit, boleh bilang kurang gizi. Nah, dalam keadaan seperti itu diperangi lagi, saudara, toh juga bisa menang. Kalau Bapa yang berperan untuk mereka, gak ada yang bisa melawan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka ini tidak lagi berjalan selaras dengan apa yang Bapa inginkan, dengan apa yang Bapa mau, mereka justru, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertentangan, kontradiktif. Ada dosa yang dilakukan. Saudara, kalau baca kitab Yosua pasal yang ke-7, bagaimana Israel menaklukkan yang namanya kota Ai.
Yosua bilang kepada pengintai, kamu pergi dulu mengintai. Kamu lihat bagaimana kota itu. Setelah pengintai pergi, dia lihat. Waduh, bos, di sana itu orangnya nggak terlalu banyak. Nggak usah kita bawa seluruh bangsa ini. Ngapain capek-capek? Cukup 2.000, paling banyak 3.000 aja. Cukup mereka itu habis lulu lantah. Nggak tahu bahwa ternyata di dalam kelompok itu ada yang melakukan kesalahan. Yang kita suka sering angkat yang namanya dosa keluarga akan. Ada barang tumpasan yang disembunyikan. Akhirnya keputusan Yosua bin Nun bilang, oke, 3.000 orang berangkat. Secara hitung-hitungan matematika, saudara, Israel menang di atas kertas. Tetapi malah kocar kacir. Kabur ndak karuan. Bahkan 36 orang di antara mereka dibunuh. Kabur, saudara. Kenapa? Karena ternyata ada pelanggaran. Tetapi ketika mereka ada sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Bapa Yahweh, jangankan kota Ai, jangankan mereka yang berperang mengangkat senjata, memakai tombak, memakai pedang, memakai panah, hanya dengan bersorak-sorai menyanyikan pujian dengan tiupan shofar, tembok Yeriko yang begitu tebal, tembok Yeriko yang begitu kekal, yang begitu besar, bisa hancur, sudah. Bukan dengan senjata. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting dan harus menjadi perenungan bagi kita. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Matitia pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan di sana? Perhatikan baik-baik. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, di mana ada 2-3 orang apa? Berkumpul. Berkumpul ini untuk apa? Penekanannya bukan cuma karena berkumpul dalam namaku. Ingat, saudaraku, bicara tentang nama, kita sedang bicara tentang jati diri. Ketika kita berbicara tentang jati diri, tidak bisa dipisahkan dengan apa yang menjadi kemauan, kehendak daripada sang pemilik nama itu, atau si pribadi itu sendiri. Jadi Tuhan akan hadir di mana ada 2-3 orang berkumpul, bersehati dan bersepakat. Bukan sekedar menyerukan nama Dia, tetapi yang mau apa? Bersepakat untuk berjalan bersama-sama, untuk hidup bersama-sama, selaras, sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Penekanannya bukan soal nama semata. Ayat yang lain bilang bukan orang-orang, setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan Samai. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi penekanan, saudaraku, adalah mereka yang hidup selaras. Kalau saya pakai analogi tadi bangsa Israel, ketika bangsa Israel ini selaras, sejalan dengan apa yang Bapa inginkan, yaitu Torah. Karena yang saya bilang tadi, Elohim yang echad itu tidak saling sikut menyikut. Tidak saling mengklaim saya yang paling benar, saya yang lebih besar. Tidak. Selaras, saudara, seharmonis. Ketika Israel melakukan itu, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Elohim yang berkuasa itu akan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya, kita sebagai kelompok yang kecil, kita berupaya dan berusaha untuk hidup seharmonis, selaras dengan apa yang Bapa inginkan, maka niscaya Dia akan hadir di tengah-tengah kita.
Kalau kehidupan keluarga rumah tanggamu pun engkau bawa selaras dengan apa yang Bapa inginkan, apa yang Elohim mau sesuai dengan Torah yang diajarkan, maka niscaya di situ Bapa Yahweh di situ Dia akan hadir. Dia akan tinggal berdiam, dan kalau Tuhan hadir, Dia pasti akan melakukan segala perkara yang mustahil bagi kita pun manusia. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tetapi kalau sebaliknya kelompok kita, saudaraku, saling sikut menyikut satu dengan yang lain, saling mendengki satu dengan yang lain, saling iri satu dengan yang lain, apakah kira-kira Tuhan lihat cocok enggak? Kita di sini enggak begitu. Ajaran kita enggak begitu. Kira-kira logika kita berpikir, kira-kira Tuhan akan hadir apa tidak? Enggak mungkin Tuhan akan hadir. Jadi ketika kita saling sikut menyikut, ketika kita saling mendengki, ketika kita saling membenci, maka tidak akan mungkin ada Elohim yang benar akan tinggal di situ. Gak mungkin. Tetapi kalau kita hidup dalam kesatuan, dalam persatuan, kita hidup saling bergandengan tangan, saling merendahkan hati, saling mengajar, saling menopang, bukan merasa diri yang paling hebat, diri yang paling benar. Ada yang lemah kita kuatkan, ada yang jatuh kita topang, bukan kita hakimi, bukan kita jauhi, bukan kita benci. Maka disitulah Tuhan akan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, saudara, saya percaya kita akan melihat bagaimana kemuliaan Dia akan dinyatakan bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi tugas kita bersama. Bayangkan, saya sangat prihatin dan malu. Seorang direktur urusan agama mengeluarkan sebuah pernyataan di depan kita. Ada saksi Ibu Gembala, karena gereja kita namanya Gereja Pimpinan Roh Kudus. Tapi dia sendiri meragukan kalau di gereja kita ada Roh Kudusnya apa tidak. Karena melihat situasi yang tadi, kalau seandainya kita saling membenci, kita saling menyikut, saling menyalahkan, menghakimi, bagaimana mungkin Tuhan yang adalah kasih ada di sana? Tuhan sumber damai sejahtera ada di sana. Ini akan sangat bertentangan. Dengan kata lain, kalau kita pun gereja yang kecil ini tidak menunjukkan gambaran seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, tidak menunjukkan seperti apa yang menjadi kemauan dan kerinduan Tuhan, saling mengasihi, saling bergandengan, saling menopang, saling membantu, saling mengingatkan. Kalau itu tidak kita lakukan, jangan kita klaim di luar sana bahwa kita ini menyembah Tuhan yang benar. Orang akan ragukan. Karena iman itu tidak bisa dilihat. Wujud bentuk sebuah iman, sebuah kebenaran itu nggak bisa kita nampakkan kepada orang. Nggak bisa kita ceritakan kepada orang. Orang akan menilai iman kita, kebenaran yang kita beritakan, yang kita sampaikan, justru melalui kehidupan kita.
melalui kehidupan kita. Saya ingat ada sebuah cerita. Biasa kalau dulu kita suka ikut perayaan Natalan. Kan kalau Natalan dulu di gereja-gereja itu biasanya kalau Natalan itu kan banyak versi. Ada Natalan pemuda, anak-anak, lansia lah, burung kolom. Wah, pokoknya dari bulan November sampai Januari itu penuh acara Natal. Dan biasanya dalam acara-acara Natalan begitu suka ada pementasan drama. Dan dramanya ya pasti tidak jauh-jauh dari kisah kelahiran Yesus waktu itu. Jadi singkat cerita, wah, adalah seorang pemudi yang memang di gereja itu menjadi kembang yang mekar harumnya, sangat menarik perhatian para pria. Nah, jadi dialah ini yang diminta ditunjuk untuk menjadi Bunda Maria. Nah, para laki-lakinya semua kepingin untuk menjadi Yusuf. Pingin, semua berebutan. Akhirnya sampai yang ketua panitia ini bingung, yang mana nih? Suruh pilih aja yang Maria. Wah, akhirnya Maria pilih yang paling justru dianggap sepele, yang suka bahkan di bodoh-bodohin. Dia yang dipilih sama si Bunda Maria. Karena kan lumayan, dari latihan sampai pentasan gandengan gitu kan. Akhirnya yang senang sama si Bunda Marianya ini, ya, peran maksudnya, wah, sakit hati. Dia ditunjuk untuk jadi pemilik dari penginapan. Jadi waktu latihan udah bagus. Latihan, tapi namanya orang sakit hati susah hilang. Waktu latihan skenario berjalan seperti biasa. Nah, pada waktu pementasan, ini sudah hari H. Tiba-tiba Maria dan Yusuf datang. Adalah narasi yang mengiring. Tiba waktunya lah Maria untuk bersalin. Lalu kemudian mereka berdua sama Yusuf pergi ke tempat penginapan untuk bertanya ada nggak tempat untuk mereka nginap, karena ini sudah waktunya untuk bersalin. Sesuai dengan skenario dan sesuai dengan kitab suci, sang pemilik penginapan harus berkata tidak ada tempat. Karena sakit hati, dia bilang, oh kebetulan baru aja ada yang keluar, masih ada tempat bagimu. Waduh, ini bingung lagi si Yusufnya sama Maria. Kenapa ini keluar dari skenario? Oh, enggak ada apa-apa, kalau enggak ada tempat, kami akan cari di tempat yang lain. Jadi yang pemilik penginapan ini agak marah-marah. Nah, ini kalian bagaimana? Saya kan bilang tadi ada tempat. Masih ada tempat, gak usah pergi ke tempat lain. Di sini masih ada. Wah, ini kayaknya sudah jengkel, tahu nih, ini sakit hati. Wah, langsung Yusufnya bilang, yang dikandung istri saya ini adalah dia Raja Damai. Karena dia adalah Raja Damai, tidak mungkin sang Raja Damai itu akan lahir di tengah-tengah tempat rumah di mana orang yang kepahitan. Jadi lebih baik kami akan mencari tempat yang lain. Jadi skenario-nya nyambung. Malulah dia. Karena memang begitulah saudara.
Tidak mungkin dia yang adalah Raja Damai akan berdiam di tengah-tengah pribadi yang di dalamnya penuh dendam, penuh kebencian, hanya sakit hati. Nggak mungkin, saudara. Begitu juga di dalam komunitas. Karena memang dia adalah Raja Damai. Makanya kalau saudara hari ini pun belum mengampuni, masih ada dendam, masih ada kebencian, tanya kepada pribadimu, ada Tuhan nggak? Ada Yeshua Raja Damai apa enggak? Karena sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak akan pernah mungkin Tuhan akan tinggal dan berdiam di tengah-tengah orang yang punya kedengkian dan kebencian. Begitu juga kalau kita bicara komunitas. Maka harus diselesaikan. Kebencian, kedengkian harus dibuang. Lepaskan pengampunan, rendahkan hati. Hidup kembali dalam kesatuan, hidup kembali dalam kebersamaan. Saling bergandengan tangan, saling merangkul. Maka disitulah Tuhan akan hadir. Ketika Tuhan hadir, maka pasti sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Banyak kasus yang menjadi contoh hari ini yang tidak perlu saya bahas karena mengingat waktu. Dari peristiwa Kain dan Habel, dari peristiwa Daud dan Saul, jelas. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26, kalau engkau marah, kalau engkau sakit hati, itu kodrat manusia. Sekali lagi saudara, kalau kita marah, itu kodrat manusia. Kalau kita sakit hati, itu kodrat manusia. Sama dengan kalau kita khawatir, itu kodrat manusia. Tetapi ketika kekhawatiran itu menguasai, ketika kebencian itu menguasai, ketika sakit hati itu menguasai, maka itu yang jadi masalah. Maka firman Tuhan katakan, kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam, belumlah padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya yang Tuhan inginkan kita, kalau misalnya sempat sakit hati, sempat terluka, sempat jengkel, sempat khawatir, sempat takut, cepat untuk selesaikan, cepat untuk berdamai. Karena kalau tidak, saudara, bisa terjadi seperti apa yang firman Tuhan hari ini katakan. Ruah Yahweh itu tanpa disadari oleh orang, pribadi, bahkan mungkin bisa kelompok, sudah keluar meninggalkan. Dan itu hal yang paling mengerikan, saudara. Hal yang paling mengerikan bukan kita tidak punya apa-apa. Hal yang paling mengerikan bukan karena kita disepelekan oleh orang, kita tidak dianggap oleh orang. Tetapi hal yang paling mengerikan ketika hidup kita tidak memiliki Ruah Kudus, tidak memiliki jaminan, maka itulah hidup yang paling mengerikan. Maka hari ini hiduplah dalam perdamaian. Bawa hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Bapa Yahweh kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.